warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua pemirsa Lira News Channel. Kembali berjumpa dengan kami Pasukan Menang Banyak. Obrolan santai tapi penuh makna. Malam hari ini kita akan mengangkat tema yang cukup menyita perhatian publik dan kontroversi, yaitu tentang penulisan ulang sejarah bangsa Indonesia yang saat ini sedang berjalan, di mana sejarah itu akan ditulis ulang dalam 10 jilid buku dan melibatkan 100 sejarawan. Kami ingin membahas urgensi dari penulisan sejarah itu, dasarnya apa dan tujuannya apa, karena di luar kami juga terjadi pro kontra atas penulisan sejarah ulang itu. Kenapa sejarah harus ditulis ulang? Kenapa tidak revisi? Kenapa tidak melengkapi gitu? Kenapa harus diulang? Artinya di-refresh kembali ya, sejarah kita di-refresh kembali. Saya kemudian mengaitkan dengan peristiwa politik yang terjadi di negara kita, dimulai dari tahun 2014 di mana Presiden Jokowi mengeluarkan apa itu yang disebut dengan revolusi mental. Saya tidak tahu mental seperti apa yang mau diubah ketika itu, dan hari ini kelihatannya tidak ada perubahan dari mentalitas bangsa kita. Programnya Nawacita yang kemudian sekarang dilanjutkan dengan Astracita, semuanya masih gelap. Kemudian ada juga peristiwa yang ini tentu akan berkaitan dengan rencana penulisan ulang sejarah kita. Jokowi menggunakan istilah 0 km ibu kota Nusantara, bukan Indonesia, dan 0 km artinya apa? 0 itu berarti kita kembali mundur lagi di titik 0. Jadi bukan di tengah jalan atau di 2/3 perjalanan, tapi 0. Saya tidak tahu apa yang melandasi itu sehingga istilah itu digunakan titik kilometer 0 ya, kilometer 0 ibu kota Nusantara. Nah, berkaitan dengan itu revolusi mental kilometer 0 dan sekarang diwujudkan dalam bentuk buku. Saya tidak tahu apakah ada korelasinya dari peristiwa itu dengan peristiwa penulisan ulang sejarah negara kita yang sedang berjalan, dan pro kontra itu terus terjadi. Kalau kita kemudian baca-baca di negara lain, memang ada banyak negara yang melakukan penulisan sejarah ulang. Contohnya di Amerika, kemudian Cina, kemudian Timor Leste. Tapi mereka punya alasan. Turki juga melakukan penulisan sejarah ulang. Tapi mereka punya alasan yang sangat substansial. Timor Leste misalnya karena mereka merebut kemerdekaan. Cina misalnya karena mereka ingin mengubah haluan negara dan pandangan berbangsa dan bernegara seperti itu. Nah, kita di Indonesia tiba-tiba ada wacana seperti itu, dan tentu saja wajar kalau kemudian menimbulkan pro dan kontra. Bagaimana Pak menghadapi atau menyikapi rencana dari Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon yang sedang melakukan penulisan sejarah ulang bangsa ini? Sejarah ulang Pak ya, bukan revisi, sejarah ulang. Penulisan sejarah. Penulisan ulang ya. Ya. Oke. Ya, begini, kita kembali pada akar permasalahan, hubungan antara sejarah dan politik. Ya. Sejarah memang bagian daripada ilmu pengetahuan. Bagaimana kita mengenal peristiwa dan siapa yang ada di dalam peristiwa itu berdasarkan peninggalan, berdasarkan bukti-bukti. Sejarah ya selalu berorientasi berdasar masa lampau. Apa yang pernah kita lewati ini yang mungkin ingin ditulis ulang. Saya kejajar atau apa kita nggak tahu. Tetapi yang pasti setiap sejarah itu selalu erat dengan politik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sejarah adalah politik masa lampau. Dan adalah politik masa lampau. Dan politik adalah sejarah yang sedang disusun. Itu sedang disusun. Yang pernah itu kan digunakan
bagaimana kita bisa memahami kekinian dan bagaimana kita memprediksi ke depan. Itu maksud dalam sejarah, bahwa kita disuruh belajar dari sejarah supaya pemahaman sekarang ini bisa lebih komprehensif karena ada peristiwa yang mendahului. Dan kedepannya kita bisa memperkirakan apa yang terjadi. Sehingga sejarah oleh para ilmuwan sejarah selalu dikukuhkan bahwa sejarah tidak hanya soal masa lampau, tetapi sejarah punya dimensi masa lampau dan kekinian dan ke depan. Dalam lingkaran itulah sejarah diperlukan oleh politik, dan politik sangat memerlukan sejarah sebagai alat legitimasi. Dan politik itu karena bicara soal kekuasaan, ya, politik itu kekuasaan, maka siapapun yang berkepentingan dengan kekuasaan membutuhkan sejarah itu sejarah. sebagai legitimasi. Ya, apapun maunya berdasar, itu saya kira bukan berdasar soal temuan arkeolog segala macam. Karena yang paling ramai itu nanti pasti sejarah sekitar tahun 50 ketika kita terancam adanya perpecahan bangsa. Itu ada perdebatan bagaimana dasar negara waktu itu, Islam dan Pancasila. Dan konstituen ternyata tidak bisa memutuskan karena memang semua tidak bisa mencapai 2/3 dari suara itu. Kalau Islam dapat 47% atau 46 sampai 47, kan sisanya berarti 53. Apakah 53 2/3? Tetapi apakah Islam juga bisa mengalahkan Pancasila? Mayoritas. Dengan catatan bahwa kekuatan yang milih Pancasila itu di dalamnya ada 39 sekitar 50-an adalah Partai Komunis Indonesia yang ingin mengatakan bahwa tidak perlu ada ketuhanan yang maha esa, tapi yang penting adalah kebebasan beragama. Kalau sekarang dihubungkan katanya atau bilang bahwa agama ketuhanan dengan berkebudayaan yang oleh pihak bagus hati usulnya. Saya tidak mau. Ketuhanan harus yang maha esa. Dan kata menurut dasar kemanusiaan dia dicoret. Sehingga rumusannya ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan dan kedaulatan. Itu contoh bagaimana Muhammadiyah dalam saat kritis ini bagus. Baru saja dikusung. Ya, dekret presiden 59 itu ini bagian dari kita ngomong sejarah. Bahwa dekret presiden pun juga begitu. Yang menyelamatkan adalah orang Muhammadiyah, namanya Insinyur Juanda. Dia bilang kalau dia intens bertemu dengan Yadi Maskur sebagai ketua fraksi Islam, Masumi, NU, PSII dan Perti bersatu, bersatu bulat itu. Bagaimana dia ingin kalau memang kembali Pancasila, kembali Undang Undang itu pembukaannya tahun yang pembukaan 16 Juni 1945, bukan pembukaan tanggal 18 Agustus, ya kan? Dan mencoret pokoknya saking jengkelnya waktu itu Pak siapa itu Kahar Zakir. Itu sampai ngebrak, kalau begitu nggak usah ada urusan agama di sini. Yang Islam coret saja tapi jengkelnya marah lah ya. Nah, Juanda kemudian diskusi dan Bung Karno yang sudah sokong kuat oleh tentara, gitu. Karena Undang-Undang 45 itu kan memang sangat tidak memberikan legalitas pada partai, tidak ada. Dan partai adalah salah satu musuhnya tentara. Tentara mendorong. Dan Bung Karno sempat bilang, saya ingin mengubur partai-partai politik. Nah, disitulah. Itu tahun berapa? Tahun 59. Tinggal berapa bulan lagi. Disitulah Juanda bilang, dengan ini jaminannya adalah bahwa Piagam Jakarta menjiwai itu. Apa jaminan kepada kamu umat Islam? Kata Kiai Maskur. Itu NU. Gitu. Beliau pernah jadi Menteri Agama. Akhirnya kembalilah Undang-Undang Dasar 45 itu. Tanggal 5 Juli 1959 dengan diktum yang penting itu. Ini bukan soal
sejarahnya di dalam masa lampau, bukan sekedar historis, itu kan susunan bahwa Piagam Jakarta merupakan rangkaian tak terpisahkan. historis, ya kan? Dan tidak terpisahkan, sehingga Undang-Undang 45 kan menjiwai. Apa kata menjiwai? Itu kata yang sangat bermakna. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Undang-Undang 45 itu yang berlaku adalah 18 Agustus, itu ya mesti menjadi perdebatan. Karena 18 Agustus itu hanya berlaku sampai November 45. Setelah itu nggak jelas. Kabinet jadi parlementer dan seterusnya. Jadi ada pendapat dari profesor, antara lain Profesor Harasi dari UI, bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu yang berlaku ada sejak 5 Juli itu yang harus bukan 18 Agustus. Bedanya apa itu? Bedanya di situ memberikan ruang, ya, memberikan ruang bagaimana Piagam Jakarta tidak dianggap sebagai barang museum. Itu yang tahun 59. 59 karena ada gitu tadi. Jadi yang penghilangan 7 kata itu ya? Ya itu tetap nggak ada, cuman itu dicari jiwanya. Gitu. Karena perdebatan 18 itu umat Islam pada kekuatan politik Islam ya, itu udah hilang segalanya. Bilang apa? 7 kata itu dan Departemen Agama tidak disetujui oleh sebagian besar anggota PPKI. Di situ PPKI harus ingat, di situ ada Iwakusuma Sumantri yang kiri, dan dia itu selama setelah Belanda kan bergabung dengan itu segala macam yang kiri, sehingga Departemen Agama kan disetujui tidak dalam konteks 18 Agustus, tetapi setelah terbentuk KNIP, setelah pengaruh Undang-Undang 45 udah nggak ada, karena Syahrir udah jadi Maka penulisan ulang. Nah inilah yang harus dikatakan, apakah ini termasuk dalam ditulis ulang atau tidak. Oke. Meskipun hal ini sudah ditulis oleh Isanto, anaknya Isantori, dan saya tulis banyak sejarawan. Enggak, itu dari sisi Islam. Nah dari sisi kiri, ya, bagaimana peran Tan Malaka yang betul-betul dimasukkan ke kubur sedalam-dalamnya, bahwa ini tokoh kiri ya, tetapi dia beda. Meskipun dia pernah jadi ketua partai komunis sebelum. Pengertian bedanya itu moderat ya, kiri Dia moderat. bukan, dia komunis yang nasionalis, yang mikirkan Indonesia ketimbang nasional. Dia tidak memusuhi Islam, tidak anti pan-Islamisme yang oleh Komintern, Komisi Internasional, bahwa pan-Islam adalah musuhnya, komunis internasional. Dan inilah yang kemudian menerbitkan bagaimana saling memahami Profesor Hamka, sehingga ditempatkan bahwa Tan Malaka tidak musuh Islam. Di situ ada buku yang diberi kata pengantar, apakah itu yang akan termasuk Ditulis ulang. dan bagaimana dengan teman-teman, ya bagaimanapun kemerdekaan Indonesia ini kan juga ada kekuatan kiri yang mendorong kemerdekaan. Kekuatan kiri sudah mati, komunis PKI khususnya, itu sejak 1927 yang digantikan radikalisme oleh PNI. Dan orang itu kan digul segala macam. Meskipun musuh datang 1935 dengan membaiat Amir Syarifuddin dengan PKI, tetapi mereka nggak bisa bergerak, dan bahkan mereka kemakan namanya perintah bahwa selama komunis tidak bekerja sama dengan fasis itu sah. Anda boleh kerjasama dengan imperialis, dengan burjuis, boleh. Makanya Amir Syarifuddin ketangkep Jepang karena dia terima uang dari siapa itu Belanda, itu tokoh Belanda sekian ribu gulden segala macam, dan itu kan diancam hukuman mati kalau nggak diselamatkan oleh Bung Karno. Bung Hatta, apakah itu juga? Nah, dan bagaimana peran-peran orang kiri dalam kemerdekaan ini? Terus bagaimana peran Alimin misalnya? Alimin Darsono Semaun itu pahlawan nasional, iya. Sementara yang sial ya Ide, Nyoto,
kuburannya nggak jelas, matinya ya kayak gitu kan itu ya. Semacam ini itu yang sampai sekarang itu menjadi kontroversial, dan buku sejarah itu tidak tunggal. Ya. Jadi sisi lain dari apakah Bung Karno itu selalu hebat? Loh, selama perang kemerdekaan Bung Karno tidak dipercaya oleh orang semua. Yang berunding Sahrir kok. Yang berunding Sahrir. Bung Karno tahu diri. Sebentar kalau ditanya, saya menunggu rapat kabinet. Begitu. Coba bandingkan dengan Bung Karno sejak mulai 57. Karena di belakangnya berdiri tentara. Dan dia kurang kuat, 61 dia ambil ke polisi menjadi angkatan kepolisian. Apakah itu juga akan ditulis? Ini tolong hubungan, jadi di situ disebutkan bahwa kan itu ada masa kegentingan yang hampir pecah, kemudian ada masa ya sebelum reformasi, masa Orde Baru, masa reformasi, Orde Baru, terus yang jilidnya nomor 8 itu adalah perpecahan, terancam perpecahan, terancam. Yaitu saya kira masuk ke situ. Dan penulisan yang secara teknis dalam waktu yang mepet ini sekian bulan, hanya karena untuk proyek mengejar momen. Ya momen 80 tahun. Bukan 10 minggu. 80 itu bermakna bagi yang suka hitung-hitungan angka itu. 80 tahun, 50 tahun itu angkanya. 8 itu udah cita, otak ya barangkali dikaduk-kaduk itu dihubungkan itu. Sementara yang saya bilang bahwa sejarah selalu berdekatan dengan politik karena itu bicara identitas nasional, kebanggaan nasional, terutama untuk generasi yang akan datang. Kita menulis ulang. Bisa juga tidak. Bisa juga tidak. Selama tidak ada. Atau cukup seperti Amerika tadi, nambah-nambah aja. Bagaimana sekarang Turki kan juga menulis bagaimana Ottoman, ya dengan sisi yang ada ini, tapi kan juga Ottoman itu membuat peradaban Islam ada kemajuan, ada kemajuan di sana, ditunjukkan Ottoman. Oke. Itu bisa. Oke. Kalau Mr. Om gimana pandangan Mr. Om tentang penulisan ulang sejarah sedang berlangsung? Ya saya kira penulisan sejarah ulang itu akan banyak pihak yang berkepentingan ya. Dan diantara banyak kepentingan itu kemudian bisa saja masuk unsur-unsur yang tidak pernah kita prediksikan. Misalnya kalau penulisan sejarah itu melompat ke masa lalu yang jauh sekali, misalnya kan, misalnya masa prasejarah, masa sejarah dan masa perang perjuangan, kemerdekaan dan semacam itu, intrudernya banyak gitu. Dan itu harus hati-hati betul gitu kan. Mana yang perlu direvisi? Sebenarnya penulisan ulang sejarah itu juga dilakukan oleh berbagai negara. Namun kan kepentingannya banyak sekali murni politik gitu kan. Politik untuk melegitimasi sebuah rezim ya, rezim baru. Mungkin saja Prabowo juga punya kepentingan untuk meluruskan titah bapaknya misalnya, siapa yang kemudian terpinggirkan selama Orde Baru sebagai sesuatu yang peyoratif ya, yang stigmatik misalnya peran Pak Cum ya. Sumetro Djohedikusumo. Bahkan sebelumnya. Margono. Kakeknya. Nah itu kalau dalam konteks ada konteks yang sampai kalau Negoro. Ya kalau untuk konteks kepentingan rezim hari ini, saya menduga-duga itu juga akan dimasukkan atau setidaknya diluruskan, dikelirkan gitu. Saya pernah tanya kepada seorang profesor, mengapa misalnya Prabowo ingin menjadi presiden? Mungkin itu kepentingan jawabnya, untuk kepentingan keluarga. Sangat bisa jadi itu untuk salah satu meluruskan posisi Margono, posisi Margono di dalam sejarah ekonomi Indonesia. Karena beliau kan juga pernah mendirikan Bank BNI ya, pendiri BNI itu beliau sebenarnya. Dan lalu kemudian karena ada kalah persaingan politik, kemudian dia seharusnya menjadi bank sentral BNI itu yang didirikan oleh Pak Margono itu. Lalu mungkin juga akan merevisi posisi politik Pak Sumitro
pendalamannya itu. Nah, yang berbahaya sekarang itu kan dulu peri-peri ya, orang-orang ini berada dalam posisi pikiran di dalam konteks sejarah Indonesia yang besar, ya kan? Tapi kalau kemudian ada unsur lain, unsur non nasional ya, non Indonesia yang kemudian masuk di dalam proses sejarah, proses penulisan sejarah kita. Misalnya kehadiran China di sini misalnya. China itu sekarang sedang ada isu bahwa NSC itu Cina Selatan itu juga sekarang dia dari 9 dash line ke 10 dash line. Itu garis putus-putus itu diklaim sama China sebagai tempat orang-orang China orang China sudah berlayar mencari ikan di situ. Artinya dia sudah menjadi lahan garawan dahulu. Laut Cina Selatan. Nah, padahal harusnya Laut Natuna ya. Nah, di Kalimantan itu ada klaim juga. Hati-hati loh. China itu cantik sekali di dalam masuk di dalam proses budaya. Mungkin saja dia akan mau membiayai penulisan sejarah itu. Saya curiga dugaan juga. Dugaan. Ya kecurigaan saya. Kok ada berita begini? Apakah ini kalau digaduk-gadukkan ya Pak Joko ya? Apakah ada kaitannya dengan rencana penulisan ulang? Ingat, komunis dulu pernah percaya di sini menjadi pemenang ketiga loh. Jadi artinya ada grand design Ada grand design dari penulisan ini ya. Termasuk saja keempat. Keempat ya. Termasuk tadi di awal saya itu ya. Nah, tentang revolusi mental, kilometer 0 sama penulis sejarah. Ada itu. Sangat bisa jadi. Mungkin ya. Karena itu anak-anak bangsa bahkan seorang sejarawan itu harus berpikir kritis dengan unsur-unsur luar itu. Nah, sejarah itu selalu saja ditulis dengan cara yang sangat subjektif. Subjektif ya? Ya. Jadi aspek subjektivitas dari seorang sejarawan itu bisa saja sangat bervariatif. Gitu kan. Meskipun katanya mengumpulkan 100 sejarawan, tapi kalau masing-masing sejarawan yang dikumpulkan itu ada tone-nya sama terhadap kepentingan kekuasaan misalnya, atau kepentingan unsur-unsur yang lain. Misalnya sejarawan itu karena rata-rata banyak juga ya sejarawan yang miskin-miskin itu kan. Misalnya dikasih duit, kemudian dia bisa digiring untuk menciptakan suatu fakta sejarah versi mereka. Dan itu bagi bangsa Indonesia mungkin tidak menguntungkan. Itu yang harus kita kritisi di dalam penulisan sejarah ulang. Ada nggak kemungkinan manipulasi sejarah? Sangat mungkin, sangat mungkin karena sejarah itu disusun oleh pemenang. Jadi kalau rezim ini dia berkoalisi, ini unsur sejarah yang dimasukkan, tapi saya juga nitip misalnya ada unsur luar yang kemudian menitip sejarah, dan itu merugikan sejarah bangsa yang secara murni, gitu. Jadi manipulasi sejarah itu bisa saja. Sangat mungkin terjadi. Pak Nugroho Susanto ketika menulis tentang pendidikan sejarah perjuangan bangsa itu diprotes banyak sejarawan. Kenapa? Padahal itu di dalam konteks sejarah secara sains ilmu ya, itu namanya secara pendidikan itu tuh namanya applied history. Jadi sejarah yang diaplikasikan di sejarah terapan lah, untuk kepentingan bagaimana mendidik anak-anak bangsa yang Orde Baru ini ya. Saya termasuk mengkonsumsi PSBB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Lalu paketnya itu PSBB di dalam pendidikan nasional. Sehingga yang saya kenyam itu adalah produk sejarah ya, yang ditulis dengan versi Orde Baru itu. Dulu pelajaran P4 itu ya? Iya, PSBB namanya pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Kan ada pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Oh itu enggak, beda P4. P4. Nah, Beda beda sejarah. Nah, jadi Pak Nugroho Susanto itu membuat sejarah ya di dalam konteks kepentingan mendidik anak-anak masa depan, itu versi Orde Baru. Dan itu juga sempat mendapatkan kritik dari para sejarawan. Ya ada bukunya Nugroho yang di Iya, yang beredar kemudian ditarik kan? Iya, saya masih punya. Masih punya. Masih punya kan. Nah itu juga kontroversial. Ya. Termasuk Arifin Jinor di dalam membuat film apa G30 SPKI itu juga kontroversial sekarang. Ya. Padahal Arifin Jinor itu mendeklar dirinya bahwa dia membuat sejarah, membuat film itu berdasarkan basis-basis dan pernyataan yang berdasarkan interview lah, riset ya gitu.
Kelihatannya proyek ini didasari oleh semacam kekhawatiran yang berlebihan ya terhadap jati diri bangsa Indonesia. Kalau Ya. kita lihat ya, Ya. apakah memang betul kita belum punya jati diri? Gimana? Nah, Ya begini, sebelumnya memasuki soal jati diri, soal identitas itu, ya saya ingin mengatakan bahwa sejarah memang bisa jadi diomongin yang menulis adalah sang pemenang. Dan pemenang dalamnya penguasa. Tetapi tidak selalu begitu. Jadi artinya itu juga tendensi semacam itu ada. Bagaimana rezim komunis itu menulis ulang itu kan, supaya ideologi komunis, bapaknya mau itu, ya kan, itu punya ideologi yang kuat, yang khas Cina, berbeda dengan Rusia misalnya, misalnya. Nah, kalau contoh sejarah yang tidak selalu ditulis pemenang, meskipun datanya ada sang pemenang, tapi ditulis itu contoh, salah satu contohnya Profesor Akif Suminto itu menulis politik Hindia Belanda, politik Islam Hindia Belanda. Udah itu ditelanjangi. Belanda itu ditelanjangi habis. Bahwa dia itu kan sangat hati-hati terhadap Islam. Ya itu karena perspektifnya adalah sejarah ditulis sebagai ilmu pengetahuan. Ya, oleh karena itu History for science. makanya sejarah apapun itu tidak selalu ditulis oleh yang pemenang. Oh iya. Ya, ada saja kalanya itu ditulis oleh bangsa yang sebenarnya dinyatakan kalah dan Indonesia. Dalam hal ini Profesor Hakim Suminto. Dan bukunya ini ya bagus lah menurutnya. Oh begitu tuh zaman pemerintahan Hindia Belanda. Dan harus dicatat. Tapi Hindia Belanda juga punya catatan yang bagus. Setiap asisten presiden itu punya namanya laporan. Itu mungkin sangat jarang di sini ditulis oleh penguasa-penguasa tingkat bupati, tingkatan. Dia menulis begitu detail laporan-laporan di daerah apa yang saja terjadi secara sosial, ya, yang kemudian itu lebih tajam lagi ditulis oleh yang menamakan diri Multatuli, seperti Rangkas Bitung, jadi asisten presiden ya, asisten presiden. Jadi bupati itu selalu region, itu selalu pribumi, dan itu adalah karir yang tertinggi untuk setiap pribumi. Ya sampai di situ doang, di bupati. Saya kemarin kan ada sempat ikut di Pantai Utara ya, pagar laut itu kan. Ya. Itu kalau kita baca bukunya Profesor Mansur Sudanggara ya, Ahmad Mansur Sudanggara. Orang itu masih hidup ya? Masih kayaknya. Sejarawan Sunda itu ya? Iya. Ya. Saya kan punya 2 jilid itu. Ketika saya baca, itu ada interelasinya dengan kejadian Pak Garot hari ini. Jadi China itu oleh VOC dulu dijadikan hewan mitra dagang. Tapi setelah mereka kuat, mereka memberontak justru pada VOC. Siapa? China. Chinanya? Iya, Tionghoa, kalau kaum Tionghoa. Ya, kita membaca sejarah, bukan kebencian karena kita komunis, bukan. Tetapi ini fakta sejarah yang kemudian pada waktu itu oleh VOC dibombardir mereka. Maka terjadilah banyak pembantaian orang-orang China di Batavia. Namanya The Batavian Fury, ditulisnya begitu. Sumbernya Pak Mansur ini bukan sejarawan Muslim Belanda, tetapi banyak historian dari Amerika, dari Inggris, dari Belanda, dari Australia. Mereka konsumsi secara karena data-datanya mereka yang melakukan riset, yang menulis itu secara baik. Nah, karena itu kemudian perjalanan bangsa ini harus dipentelangi. Apa kata orang Jawa itu? Dipelototi. Disimak betul, jangan sampai kemudian misleading. Karena sejarah itu akan menjadi patokan dasar anak-anak bangsa kita di dalam melihat masa lalu, masa kini dan masa depan. Karena itu sejarah, penulisan ulang sejarah tentu baik-baik saja karena mungkin ada bagian episode sejarah yang tercecer, itu perlu ditulis, ditambah lah, di addendum lah ya kan. Tetapi kalau kemudian penulisan sejarah itu bertujuan tidak justru untuk mengokohkan historical background dari bangsa ini, maka kita berbahaya. Ada seorang
analis dari Jepang yang mengatakan bahwa agar kita berhati-hati dengan sejarah bangsa ini. Kalau suatu bangsa itu tidak memiliki akar kesejarahan dan mereka tidak memahami akar kesejarahan masa lampaunya, maka dia akan terputus dari sejarah, dari eksistensi mereka sebagai bangsa, dan itu tidak akan pernah maju karena dia galau, jati dirinya itu tidak dimiliki. Oke, historical background bangsa Indonesia menurut Cak Ong sudah benar belum? Ya, kalau kita belajar sejarah secara akademis ya, maka setiap fakta-fakta sejarah itu biasanya oleh para sejarawan itu ditafsirkan ulang. Misalnya masuknya Islam ke Indonesia, masuknya China ke Indonesia. Itu kan debatable, karena masing-masing memiliki argumentasi sejarah yang berbeda-beda. Patokan-patokan arkeologisnya juga berbeda gitu. Bagaimana Barus, ya masuk Islam lewat Barus, ada yang oleh Belanda Jarat, ada yang macam-macam ya. Nah, itu di dalam sejarah yang akan ditulis itu harus multi perspektif, karena tidak bisa mengikuti satu aliran sejarah yang kuat belaka, yang mainstream belaka. Tidak boleh. Jadi anak-anak muda nanti bisa mengkonsumsi historical background itu dengan cara pandang mereka, dengan kecerdasan baru mereka gitu. Jadi kalau saya terjemahkan, Jadi tetap memberikan ruang untuk berdialog dengan fakta-fakta sejarah yang disajikan. artinya yang saya tangkap penulisan ulang sejarah itu sebetulnya tidak terlalu penting ya. Kalau ada masukan cukup saja bikin buku diterbitkan oleh swasta gitu ya, tidak harus negara hadir di situ ya. Seperti itu ya. Ya misalnya kasus G30 SPKI. Kan banyak itu versinya. Ya biarkan saja, dan kalau mau ditulis ulang itu diresum bahwa ada pendapat begini, bahwa posisi Soeharto dalam konteks G30 SPKI itu begini, tetapi versi Pak Nugroho misalnya begini, ini begini terhadap kasus sejarah. Jadi anak-anak muda Indonesia masa nantinya akan mampu mengkonsumsi konstruksi sejarah itu dengan berbagai perspektif. Sama halnya dengan cara kita belajar tentang Islam ya. Para fuqaha itu ya, itu kan ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki dan mazhab-mazhab itu. Itu kan sebenarnya cara pandang para ulama di dalam mempersepsi satu case tadi ya, dalam case keagamaan di dalam konteks hukum ya, hukum. Apakah itu mubah, ini boleh apa tidak, macam-macam. Ya. Jadi begitu rupanya bagusnya menurut saya ya penulisan sejarah ulang itu, sehingga kemudian tidak persoalan ada yang dimasukkan dengan ada fakta-fakta sejarah itu fine saja untuk melengkapi sejarah kita. Tapi sejarah pasti tidak akan bisa memuaskan semua pihak, pelaku sejarah dan pelaku politik ya. Apa catatan Pak Joko terhadap penyusunan ini? Jadi saya ingin melanjutkan bahwa sejarah itu harus terbuka terhadap ruang interpretasi. Ya. Dan sejarah pada kejadian, pada peristiwa yang pernah terjadi itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Waktu Dan disitulah interpretasi masuk. Situasi tertentu dan kemudian bebas masuk. Dan pada konflik itu tentu selalu ada konsensus. Ya. Dalam sejarah pun harus terbuka dialog. Dialog bahwa apa yang sesungguhnya terjadi. Ya. Itu bisa dilihat dari sekian sudut pandang. Ya. Sehingga contoh G13 ada yang menyebut PKI, ada yang tidak. Meskipun saya mengatakan, saya pribadi, karena saya hidup di Klaten, dalam kurun pertumbuhan saya bagaimana merasakan bahwa dia sudah bergerak lebih dulu. Saya mengatakan bahwa G13 itu garis miring PKI dan belajar. Tetapi saya mengakui, saya membaca bahwa PKI itu juga adalah Punya peran dalam bukan ada versi. Oh itu adalah versi konflik elit Anggaran. Kemudian memang itu PKI yang menyatakan bahwa ini adalah karena itu ulah agen asing, segala macam itu akan paling tidak dari 5 versi lah. Nah, maksud saya 5 versi itu, kalau mau ditulis ulang itu disajikan saja. Itu sebenarnya sudah ditulis dalam ya gara-gara
Bu Megawati nggak mau hadir di Bambuaya, Menteri Pendidikannya Malik Fajar. Dan menyuruh pada sejarawan itu ada Pak Aminuddin, apa itu Kasti, kemudian ada yang Surabaya yang lain ya. Nah, itu menulis dari sisi bahwa ini memang PKI lah yang menjalankan, yang punya gagasan. Terus sebenarnya ada yang ini adalah konflik, ini adalah soal CIA segala macam. Nah itu ada lagi buku yang dicuplik oleh Hermawan Sulistyo itu. Apa Marwari Jeladang Tubuh itu apa itu? Oh, iya. Nah itu juga memberikan sebuah keterangan bahwa di Indonesia ini bahwa peristiwa itu yang terjadi itu terdapat 5 versi, 5 sudut pandang yang bagaimana peristiwa itu tidak terjadi hanya karena satu ulahnya ini saja, yang lain juga berperan dan segala macam. Kompleks lah. Itu yang kita inginkan. Soal program pemerintah, katakanlah sebagai Kementerian Kebudayaan mau menuliskan menulis ulang itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman yang menjadi masalah ini adalah soal keterbatasan waktu. Karena ini penulisan soal hubungan Cina tadi. Kan ditulis bab berapa itu? Masuknya India dan Cina. Ke Nusantara. Dan Cina itu kan sebelum Belanda datang. Abad 13. Ya, abad 13 itu mereka kan sebagai penyebar agama Buddha. Bagaimana Itsing itu di Sulawesi, di Sumatera Selatan, itu perguruan Buddha yang paling tinggi. Ternyata itu Sumatera Selatan juga tidak sendirian. Kampusnya tersebar sampai Jambi. Jambi. Dan kemudian Belanda datang, Cina, bangsa Cina, bangsa Tionghoa dari daratan sana itu memang sengaja didatangkan untuk mengurusi tambang timah, untuk nanam tebu yang kemudian menjadi mitra usaha, dan untuk penanaman tebu dan padi itu baik sepanjang Pantura dari Tangerang, dari tidak masuk Kesultanan Banten ya, dari Tangerang sampai Pamanukan itu memang dilindungi Belanda. Oleh karena di situ mulailah di situ ada tanah-tanah partikuler, tanah-tanah yang di situ ada kapiten Cina. Ya, kemudian di perkebunan tebu di Jakarta, di situ ada kesalahpahaman apa, ada mulai Cina sudah mulai maju sebagai entitas ya. Kemudian ada pembantaian 1740. 17 itu dari pembantaian Cina yang besar-besaran, dan salah satu gubernurnya itu memang kemudian dijatuh hukuman, dia terlantar. Nah, saya agak lupa, Padmiker atau siapa gitu. Gubernur Cindanya, dan itu juga yang menyebut peperangan Cina di sepanjang Pantura, bahkan kemudian dia bersekutu dengan Kartasura, dengan Amanpura, dan bahkan salah satu turunannya sebagai Amanpura V, yang namanya Sunan